Ulat graya merupakan musuh alami bagi petani bawang merah. Serangannya mampu menghabiskan daun bawang merah dalam sekejap. Kali ini petani rumahan akan membahas tentang obat yang dapat menanggulangi serangan ulat graya atau bahkan mencegah ulat graya ini semakin menjadi. Mau tahu obatnya? Simak terus video ini. Obat pertama yang saya gunakan untuk menghadapi ulat graya ini adalah Dupont Preza. Dupont Preza ini kemasannya, ini sangat efektif untuk mengatasi serangan ulat graya. Jadi saya menggunakan Dupont Preza ini. Ini tanaman bawang merahnya, ini Dupont Prezanya ya. Ini kemasannya sudah lama, sudah habis. Ini masih sedikit. Maaf nggak segel, tapi ini yang saya gunakan ya. Kandungannya ini adalah Cyantanilipro lah 150 gram per liter. Ini efektif digunakan untuk tanaman bawang merah yang terserang hama ulat graya ya. Jadi ini digunakan untuk mengatasi ulat-ulat yang bersembunyi di antara bawang merah. Kita menggunakan Dupont Preza ini. Mungkin kalian juga mengetahui bahwasanya ulat graya itu sering berada di dalam daun bawang merah. Kalau nggak gitu di dalam tanah atau di mana? Di sekitar umbi, jadi sembunyi di sekitar umbi. Itu kalau biasanya ulat graya itu saat cuaca panas itu sembunyi atau berada di tempat yang agak lembab, agak dingin. Nah, untuk menarik keluar para ulat graya ini agar bisa kita atasi dengan obat, itu kita gunakan Dupont Preza ini. Memang harganya mahal, tapi untuk memancing, untuk mengeluarkan ulat graya yang bersembunyi, Dupont Preza ini andalannya ya. Jadi yang biasanya kalian tanyakan itu dosisnya ya. Dosisnya kita bisa gunakan 50 cc atau 50 mili ya. Kita gunakan Dupont itu di pagi hari sama dengan perekat. Kalian bisa menggunakan perekat apa saja. Kalau saya sih biasanya pakai perekat Bismor. Kalau nggak gitu Super Stick, itu yang murah. Super Stick itu 25 ribuan. Itu dicampur dengan Dupont Preza ini, disemprotkan waktu pagi hari. Nanti hasilnya akan terlihat pada waktu sore, sekitar pukul 2 sampai 3, jam 2, jam 3 itu kalian lihat tanaman bawang merah kalian. Ulatnya semua keluar. Itu yang saya alami ya. Jadi kalian bisa tiru. Terus saat ulatnya keluar, kita gunakan obat insektisida yang ini nih. Planet ini bahan aktifnya metomil 40%. Ini obat keras juga untuk tanaman, untuk ulat graya ini. Jadi bisa langsung dalam beberapa menit sampai beberapa jam ini mati. Kita bisa gunakan 2 sendok makan setiap penyemprotan. Ya, yang biasa saya gunakan tuh 2 sendok makan saat penyemprotan. Lalu selanjutnya ini ada obat Gordon sama Metindo Plus. Ini kalau menurut saya ini satu paket ya, sehingga hasilnya juga maksimal. Ini sudah saya lakukan, sudah saya kerjakan, hasilnya bisa kalian coba juga. Insya Allah cocok untuk mengatasi ulat graya. Jadi untuk dosisnya Gordon itu saya kasih 30 ml, sedangkan Metindo itu saya kasih 2 sendok juga.
Ya, yang perlu kalian perhatikan itu paginya harus disemprot dulu dengan Dupont Preza, lalu siangnya antara jam 2 jam 3 atau jam 4 itu bisa kalian semprot dengan insektisida yang khusus untuk membunuh ulat gerayak. Jadi ulat gerayaknya akan bersih ya. Seperti itu. Ini adalah gambar ulat gerayak. Ulat yang menyerang tanaman bawang merah yang memakan daun bawang merah baik itu dari luar maupun dari dalam. Ulat ini adalah bakal calon kaper atau ngengat atau kupu-kupu kecil. Jadi musim perkembangbiakan ulat ini yaitu pada saat-saat seperti ini, saat dimana padi itu sudah mulai menguning dan puncaknya nanti pada saat padi sudah selesai masa panennya. Itu hama kaper atau ngengat itu tadi sudah kehilangan tempat tinggal sehingga mencari mencari tanaman yang masih segar, yang masih hijau. Bisa jagung, bisa bawang merah, bisa kedelai, bisa kacang panjang, ya banyak lah. Yang penting yang masih terlihat segar itu kaper akan ke sana lalu menghinggapinya. Pada sisi lain, tanaman bawang merah itu rayanya pada saat musim seperti ini, saat musim di mana padi sudah mulai menguning, sudah mulai tua ini masa tanam untuk panen raya. Jadi pada bulan ini bulan apa? Bulan Juni. Jadi bulan Juni itu sudah mulai tanam. Nanti perkiraan panennya Agustus. Lah pada masa-masa ini dari Juni sampai Juli Agustus ini adalah masa perkembangbiakan masa perkembangbiakan kaper, ngengat, kupu-kupu kecil itu tadi. Jadi yang bisa kita lakukan untuk mencegah ulat geraya ini yang kita harus mencegah agar bagaimana telur dari para ngengat, para kaper ini tidak bisa menetas. Ya, telurnya ini agar tidak bisa menetas itu bagaimana itu kita harus harus cari solusi. Ya, untuk dari selama ini saya menggunakan obat-obatan insektisida yang mana yang ada di toko pertanian itu saya gunakan itu. Cuman dari sekian banyak obat yang saya gunakan itu yang efektif untuk langsung membunuh yang menggagalkan telur itu menetas itu belum ada sampai saat ini. Jadi belum ada. Jadi ngomongnya salesnya itu gini. Ini Mas, ini untuk obat telur ulat geraya ini nanti dijamin tidak menetas telurnya. Nah, saya coba ya tetap menetas. Jadi serangannya itu tetap ada. Itu dilema di pikiran saya itu apakah yang salah ini obatnya ataukah telur yang diletakkan oleh si kaper, si ngengat ini tadi yang tersembunyi. Jadi tempatnya yang tersembunyi sehingga tidak terkena obatnya ini tadi. Cuman saya pernah mencoba itu langsung saya semprotkan ke telurnya. Itu juga gagal menetas. Tapi di sisi lain serangan dari ulat gereya ini tetap banyak. Nah, aneh kan ya. Jadi obatnya itu sudah saya beli. Ya seperti obatnya sama kayak di video ini. Cuman ini pengalaman dulu ya. Jadi obatnya sama tetap obat ini. Cuman ini pengalaman saya dulu. Waktu selesai pengaplikasian itu saya semprotkan langsung ke telurnya. Jadi kan gerombolan telur itu kan terlihat kan ya. Saya nggak punya fotonya tapi mungkin kalian juga lebih paham tentang telur itu ya. Telurnya itu saya semprot, ces gitu sampai basah, sampai kelomoh kalau bahasa Jawanya itu. Besok kan saya tandai di sini letaknya yang kemarin saya semprot, terus saya lihat 2 hari saya pantau terus sampai 3 hari itu tidak menetas, ya. Jadi dengan kelomoh itu tadi tidak menetas. Cuman
Ya ini ya yang lucu. Cuman dari sampel yang saya semprot tadi tidak menetas, tetapi serangan ulat geraya pada lahan saya itu tetap menjadi. Wah, itu pusing saya itu. Aneh. Jadi aneh emang. Ini antara obatnya yang tidak mandi atau telur letak telur kaper, telur kupu-kupu tadi ini yang tersembunyi gitu. Apa mungkin di dalam tanah atau mungkin masa kalau kalau kupu-kupu tuh bertelur dalam daun tuh nggak mungkin. Mungkin di dalam tanah mungkin ya. Itu mungkin bisa jadi. Jadi aneh. Waktu penyemprotan sampel itu terbukti tidak menetas, tapi kenyataannya serangan ulat geraya itu tetap menjadi. Wah, itu bikin pusing. Padahal tanaman bawang merah masih bisa produktif di masa apa namanya pertumbuhan, di mana buahnya belum belum membentuk buah, tapi sudah daunnya sudah terserang bawang merah. Wah, itu akan mengganggu sekali proses produksi pembentukan buah pada tanaman bawang merah. Ya, ini yang seharusnya kita sharing-sharing teman-teman. Jadi buat kalian yang baru nongkrong di sini, yang baru lihat channel ini ataupun yang kalian sudah lama mengikuti channel ini, bisa sharing di bawah atau di kolom komentar kita bahas bersama bagaimana mengatasi agar telur ini tidak menetas itu bagaimana. Jadi pengalaman saya itu tadi, saya semprot ke telurnya langsung itu nggak menetas. Cuman serangan pada lahan itu tetap terjadi, tetap meningkat. Wah, ya itu yang bikin saya pusing itu. Mungkin kalian ada cara tersendiri atau ada angan-angan tersendiri nanti bisa sharing di bawah nanti bisa kita coba bersama-sama. Kalau kalau apa namanya? Kalau Pak D saya itu yang dari Solo itu katanya pakai cuka. Jadi kan kalau ini masuk akal juga sih kalau menurut saya. Dimana saat cuka itu ini telur ayam saja anu cangkangnya itu kalau telur ayam itu direndam oleh cuka itu cangkangnya melunak terus nggak bisa menetas itu kalau dari Pak D saya cuman saya belum coba terus dosisnya seberapa juga belum nemu saya Pak D-nya itu saya hubungi sulit karena kan sekarang posisi juga kayak gini juga alamnya terus beliaunya dosen juga jadi ya kalau ditelepon itu orangnya sibuk jadi nggak diangkat gitu cuman ya itu masukan dari Pak D saya coba pakai cuka gitu nah ini cuka dicampur apa kan saya juga gak bingung itu ya mungkin dari teman-teman ada yang punya solusi terus di mana di Bojonegoro itu saya ada temen yang sharing kalau masalah ulat geraya kalian bisa coba pakai ini mas pakai solar saja gitu waduh bawang merah sempat pakai solar itu lah pikiran saya itu kok bisa ya nanti apa nggak mati lah apa namanya ini solar itu kan mineral mineral yang bukan buat tanaman ya kalau kalau logikanya itu kan seperti itu terus kok disemprot dengan ke tanaman bawang merah minyak tanah saja yang tumpah terus tanaman yang tertumpah itu mati bensin bensin juga gitu layu gitu nanti kalau solar terus gagal panen kan repot juga itu kalau mau mencoba tuh kalau solar tuh takut sih tapi karyanya juga masuk akal cuman ya itu karena garis bawahnya mineral tuh di sisi lain apa itu loh modal kita untuk menanam tanaman bawang merah kan banyak ya mahal jadi kalau mau coba-coba itu harus gimana ya harus pikir-pikir dulu gitu kalau yang apa namanya yang coba-coba yang belum teruji secara ilmiah gitu kalau dari obat pertanian dari obat yang beredar di toko pertanian itu coba-coba nggak apa-apa karena kan itu sudah diperjualbelikan jadi kan ya aman-aman saja tapi kalau masih mineral yang kayak solar itu tadi itu kan belum teruji jadi saya takut
Ya saya takut. Tapi insya Allah akan tetap saya uji nanti dengan skala kecil gitu. Nanti hasilnya akan saya paparkan kepada teman-teman. Ya, jadi terus tongkrongin channel Petani Rumahan ini agar agar apa namanya? Agar pertanian bawang merah di Indonesia itu apa? Maju. Jadi kebutuhan pasar untuk memenuhi tanaman bawang merah ini di Indonesia khususnya itu akan terpenuhi. Jadi gitu ya. Apa manfaatkan channel ini sebagai media apa diskusi, nggak apa-apa. Nanti saling diskusi, saling komen, saling balas membalas nanti nggak apa-apa. Karena kalau saya lihat di grup-grup Facebook itu kan banyak banyak apa namanya ya, banyak orang yang ada yang jualan, ada yang promosi channel YouTube kayak saya itu. Ada yang nggak mau kasih tahu saran gitu. Jadi saya cukup prihatin. Mending kita di sini aja, kita nanti sharing-sharing gitu. Mau dibahaskan apa nanti saya coba, saya reviewkan. Terus kalian juga kalau punya pengalaman komen saja di bawah, beri masukan kepada Mimin. Saya terima masukannya. Kalau bagus kenapa sih nggak diterima kan ya? Ya, baik buat kalian para pemula, buat kalian para yang baru datang ke channel ini nggak usah sungkan-sungkan mau mau tanya-tanya, mau sharing pengalaman kalian, nggak apa-apa. Ini pengalaman saya tentang obat ulat, jadi mungkin kalian punya versi lain, bisa kalian sharingkan di sini ya. Mungkin ini yang bisa Mimin sampai saya presentasikan, saya sampaikan. Maaf kalau videonya kurang baik. YouTuber pemula, maaf ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.